Tidak ada yang lebih menyakitkan bagi seorang istri selain menemukan suaminya masih berkomunikasi dengan mantan secara diam-diam. Rasa curiga, kecewa, dan marah bercampur menjadi satu, membuat pikiran tak tenang dan hati terasa sesak. Apakah ini hanya sebatas nostalgia? Atau ada sesuatu yang lebih dari itu? Sebelum mengambil langkah drastis, penting untuk menghadapi situasi ini dengan kepala dingin dan strategi yang tepat. Berikut adalah beberapa cara yang bisa kamu lakukan jika menemukan suamimu masih berhubungan dengan mantannya secara diam-diam. Cara 1. Jangan langsung menuduh, kumpulkan bukti dulu. Saat mengetahui suamimu masih menghubungi mantannya, jangan langsung meledak dalam kemarahan. Reaksi emosional yang berlebihan justru bisa membuatnya defensif dan sulit diajak bicara secara terbuka. Sebaliknya, cobalah untuk mengumpulkan bukti dengan tenang. Lihat bagaimana pola komunikasinya, apakah hanya sekadar ngobrol biasa, atau ada hal-hal yang mencurigakan. Perhatikan waktu dan frekuensi chat mereka. Apakah terjadi secara diam-diam dan di luar kebiasaan? Jika memungkinkan, cari tahu isi percakapan mereka tanpa harus melanggar privasi secara berlebihan. Dengan memahami situasi secara lebih objektif, kamu bisa menentukan langkah yang lebih tepat untuk menghadapi masalah ini. Cara 2. Hadapi dengan tenang dan bicara baik-baik. Setelah kamu memiliki cukup bukti dan memahami situasinya, langkah berikutnya adalah menghadapinya secara langsung. Tapi ingat, jangan memulai percakapan dengan nada tinggi atau penuh emosi. Cobalah untuk berbicara dengan tenang dan penuh kendali. Mulailah dengan mengungkapkan perasaanmu tanpa menyudutkannya. Misalnya, aku menemukan bahwa kamu masih sering berkomunikasi dengan mantan. Aku ingin tahu, apakah ada alasan tertentu di balik itu? Gunakan kalimat yang menunjukkan bahwa kamu ingin memahami, bukan menghakimi. Dengan cara ini, suamimu lebih mungkin untuk terbuka dan menjelaskan situasi yang sebenarnya. Jika dia merasa diserang, dia mungkin akan berbohong atau malah semakin menutupi komunikasi mereka. Percakapan yang tenang dan penuh pengertian bisa menjadi kunci untuk menemukan solusi terbaik bagi hubungan kalian. Cara 3. Pahami motivasinya, apa yang sebenarnya dia cari. Setelah suamimu menjelaskan alasannya, cobalah untuk benar-benar mendengarkan dan memahami. Apakah dia hanya sekadar ingin menjalin silaturahmi? Apakah dia merasa ada hal yang belum selesai dengan masa lalunya? Atau justru dia mencari sesuatu yang kurang dalam hubungan kalian saat ini? Kadang, seseorang kembali berkomunikasi dengan mantan bukan karena ingin selingkuh, tetapi karena ada kebutuhan emosional yang tidak terpenuhi. Misalnya, dia merasa kurang dihargai, kurang didengar, atau sekadar ingin mengenang masa lalu yang lebih nyaman. Bukan berarti ini membenarkan tindakannya. Tapi dengan memahami motifnya, kamu bisa mencari solusi yang lebih efektif. Jika dia mengakui bahwa dia merasa ada yang kurang dalam rumah tangga, ini bisa jadi momen untuk introspeksi dan memperbaiki hubungan kalian. Namun, jika dia terus beralasan tanpa kejelasan, kamu perlu mempertimbangkan langkah selanjutnya dengan lebih tegas. Cara 4. Tetapkan batasan yang jelas. Setelah memahami alasan suamimu, saatnya menetapkan batasan yang tegas dalam hubungan kalian. Bicarakan dengan jelas apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam pernikahan kalian, terutama dalam hal komunikasi dengan lawan jenis. Jika menurutmu hubungan dengan mantan bisa merusak kepercayaan dan mengganggu keharmonisan rumah tangga, sampaikan dengan tegas tapi tetap dengan nada yang tenang. Misalnya, kamu bisa berkata, "Aku menghargai keputusanmu untuk tetap menjaga komunikasi dengan orang-orang dari masa lalumu. Tapi aku juga butuh kepastian dan kepercayaan dalam hubungan ini. Aku harap kita bisa saling menghormati dengan menjaga batasan yang sehat." Batasan ini bisa berupa tidak berkomunikasi secara pribadi tanpa alasan penting, tidak menyembunyikan percakapan, atau memastikan kamu tidak merasa diabaikan karena hubungan tersebut. Jika suamimu benar-benar menghargai pernikahan kalian, dia akan memahami dan bersedia menyesuaikan diri dengan batasan tersebut. Tapi jika dia menolak atau malah bersikeras tetap berhubungan dengan mantannya tanpa alasan jelas, mungkin ada masalah yang lebih besar yang harus dibicarakan lebih dalam. Cara 5.
bangun kembali kepercayaan dengan komunikasi yang sehat. Kepercayaan adalah fondasi utama dalam rumah tangga. Jika suamimu telah melanggar batas dengan diam-diam berkomunikasi dengan mantannya, wajar jika kamu merasa ragu dan curiga. Namun, jika kalian memutuskan untuk tetap bersama, membangun kembali kepercayaan adalah langkah yang sangat penting. Mulailah dengan komunikasi yang lebih terbuka. Buatlah kebiasaan untuk saling berbicara tentang perasaan, kekhawatiran, dan harapan kalian dalam hubungan ini. Jangan ragu untuk mengatakan jika kamu masih merasa tidak nyaman atau ada hal yang mengganggu pikiranmu. Sebaliknya, berikan juga ruang bagi suamimu untuk menyampaikan perasaannya tanpa merasa dihakimi. Kepercayaan tidak bisa pulih dalam semalam, tapi dengan komunikasi yang sehat dan kesediaan untuk berubah, hubungan kalian bisa menjadi lebih kuat daripada sebelumnya. Namun, jika setelah diberi kesempatan dia tetap mengulangi kesalahan yang sama, mungkin sudah saatnya kamu mempertimbangkan langkah yang lebih tegas demi kebahagiaanmu sendiri. Menemukan suami diam-diam masih berkomunikasi dengan mantan tentu bukan hal yang mudah. Perasaan marah, kecewa, dan khawatir pasti muncul, tapi cara kamu merespons situasi ini akan sangat menentukan arah hubungan kalian ke depan. Jangan terburu-buru mengambil keputusan tanpa memahami duduk perkaranya. Hadapi dengan tenang, cari tahu alasannya, dan tetapkan batasan yang jelas agar hubungan tetap sehat. Jika dia benar-benar mencintaimu dan menghargai pernikahan kalian, dia akan memahami kekhawatiranmu dan bersedia memperbaiki sikapnya. Namun, jika dia terus mengabaikan perasaanmu dan tidak menunjukkan perubahan, kamu harus berani mengambil keputusan terbaik untuk kebahagiaanmu sendiri, karena pada akhirnya, hubungan yang sehat adalah tentang saling percaya, menghargai, dan menjaga satu sama lain bukan menyakiti dalam diam. Komunikasikan perasaanmu dengan jujur, tanpa emosi yang meledak-ledak. Tanyakan dengan tenang, apa alasan dibalik komunikasinya dengan mantan? Apakah hanya sebatas teman? Atau ada sesuatu yang lebih? Jangan langsung menuduh. Tapi juga jangan menutup mata jika ada tanda-tanda yang mencurigakan. Kepercayaan itu penting, tapi kejujuran jauh lebih berarti. Jika dia bisa memberikan penjelasan yang masuk akal dan menunjukkan itikat baik, beri kesempatan untuk memperbaiki keadaan. Namun, jika alasan yang diberikan tidak jelas, atau dia malah bersikap defensif dan menghindar, itu bisa menjadi tanda bahwa ada sesuatu yang disembunyikan. Pada akhirnya, kamu berhak atas hubungan yang membuatmu merasa dihargai, bukan justru dipenuhi keraguan dan luka.